Asal-usul jalan yang mengerikan itu naik ke langit, memancarkan aura kuno dan seperti tsunami, bergetar hebat di depan Qin Chen. Nak, ini sumber orang itu yang transenden. Aku telah membawakannya untukmu. Selain itu, nafas kematian yang tak terbatas meletus di dunia, dan nafas kematian turun. Nafas kematian ini kuno dan mendalam, dan berubah menjadi rune, tergantung di langit dan bumi, muncul di depan Qin Chen. Masing-masing rune ini tampaknya mengandung kekuatan tertinggi dunia bawah, membuat orang merasa sangat panik. Ini adalah rune undead yang aku gunakan sebagai sumber kematian di dunia bawah untuk memadatkan energi kematian setelah kematian orang ini. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari dunia bawah. Setelah kamu mengendalikannya, kamu dapat berlari melintasi dunia. Kata sosok kurus itu dengan suara yang dalam. Qin Chen merasakan rune di depannya, dan energi kematian di tubuhnya terus melonjak, dan dia memiliki perasaan ingin menerobos. Nak, percaya atau tidak, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Ucap sosok kurus itu menghela nafas. Kamu tidak tahu, aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun, dan hanya sisa jiwa ini yang tersisa. Jika bukan karena kedatanganmu, aku mungkin sudah mati. Tapi sekarang kamu ada di sini, semuanya berbeda. Warisanku tidak hanya memiliki penerus, tapi suatu hari nanti, aku akan dibangkitkan. Ucap lelaki tua kurus itu berbicara dengan tulus. Apakah menurutmu aku masih akan menyakitimu? Meskipun aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa sekarang, bagaimanapun juga, aku adalah salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah. Saat aku bertarung dengan Mikong, dia menghilang ke udara, tapi aku punya semangat untuk hidup karena tuanku mengendalikan sumber kematian. Dengan bakat, latar belakang, keberuntungan, dan orang itu, mungkin suatu saat nanti, kamu bisa membangkitkanku dari reinkarnasi di dunia bawah, bukan tidak mungkin. Kata lelaki tua kurus itu dengan penuh semangat. Yang itu, siapa dia? Ucap Qin Chen hatinya tergerak. Ketika dia berbicara tentang ayahnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Kaisar Yuming sedikit ketakutan. Bagaimana mungkin orang kuat seperti dia masih merasa takut? Aku tidak bisa mengatakannya. Ucap Kaisar Yuming menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi karena dia tidak mau memberitahumu, itu berarti dia punya alasannya. Terlebih lagi, keruntuhan besar di zaman kuno, dan situasinya sekarang, ini mungkin tidak baik. Kalau aku katakan, aku akan menanggung akibat dari satu pihak, aku khawatir itu akan mempengaruhi masa depanmu, dan bahkan membuatmu menjadi bencana besar. Saya tidak mampu menanggungnya. Baiklah, aku akan memberimu sesuatu yang lain untuk menghilangkan keraguanmu terhadapku. Kata-kata itu jatuh. Kehampaan di tanah kematian yang jauh membuka pintu cahaya dalam sekejap, memperlihatkan pemandangan jauh di dalam tanah kekacauan. Aura kematian yang mengerikan terlihat melonjak dan menggeliat, seperti tsunami jurang, menekan cahaya putih yang menyilaukan. Nafas hitam kematian ini adalah sumber kematian Kaisar Yuming, dan itu cukup untuk menekan dunia. Namun ada nafas luar angkasa yang tak berujung melonjak di atas cahaya putih ini, seolah-olah telah melakukan perjalanan sepanjang keabadian. Di bawah penindasan asal-usul kematian, meskipun tampaknya cukup redup, tapi seperti lilin yang tertiup angin, tidak pernah padam. Mata Qin Chen tertuju pada cahaya putih, dan nafas samar ruang datang darinya. Begitu Qin Chen merasakan kekuatan ini, sumber ruang di tubuhnya merasakan dorongan untuk menerobos. Sungguh kekuatan luar angkasa yang mengerikan. Gumam Qin Chen tampak terkejut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jejak aura luar angkasa ini benar-benar membuatnya merasa seperti akan menerobos ke alam transenden. Kaisar Yuming tersenyum dan berkata, benda ini adalah sumber ruang yang tertinggal setelah kematian Miekong. Karakter orang itu tidak terlalu baik, tetapi prinsip ruangnya unik di alam semesta. Ruang tersebut ditinggalkan olehnya setelah kejatuhannya. Saya membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk menghancurkannya dan tidak pernah sepenuhnya musnah. Jika saya ingin memusnahkannya sepenuhnya, mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak apa-apa sekarang. Karena kamu telah memahami jejak hukum pemusnahan antariksa, kamu mungkin bisa mengumpulkannya. Jika kamu bisa mengumpulkan hukum antariksa ini, kamu bisa memahami hukum antariksa tertinggi di laut kosmik ini, yang sangat baik untuk latihanmu di masa depan. Sekarang, itu tergantung pada apakah kamu bisa mendapatkan persetujuannya.
Begitu dia selesai berbicara, aura kematian yang tak terhitung jumlahnya bergulir di depannya seperti binatang jahat dan perlahan membuka jalan untuk dimasuki Qin Chen. Qin Chen sedikit mengernyit. Jangan khawatir, jika aku ingin membunuhmu, mengapa aku menggunakan metode ini? Ucap Kaisar Yuming terkekeh. Qin Chen melirik ke pihak lain, tetapi tanpa berkata apa-apa, dia bergoyang dan memasuki lorong. Aura kematian di sekelilingnya terus-menerus menolak Qin Chen ketika dia masuk. Setelah beberapa saat, Qin Chen sampai pada sumber ruang ini. Perasaan seperti menghadap matahari besar muncul di depan Qin Chen. Cahaya putih tampaknya tidak kuat, tetapi nyatanya cahaya yang dipancarkannya sangat menyilaukan dan memiliki kekuatan tertinggi. Asal-usul luar angkasa, gumam Qin Chen, mengaktifkan kesadarannya untuk menarik sumber ruang. Ketika kesadarannya terlepas dari sumber ruang, dia sedikit mengernyit karena dia menemukan bahwa sumber ruang tersebut telah mengalami trauma yang parah, dan dia merasa seperti sedang sekarat. Sumber kematianku telah memusnahkannya. Ia tidak dimusnahkan karena sumber luar angkasa ini sangat kuat. Jika sumber lainnya, ia pasti sudah dimusnahkan. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Namun, meskipun sumber luar angkasa ini tidak pernah musnah, tapi kondisinya sudah rusak parah. Suara Kaisar Yuming datang. Qin Chen menahan napas dan memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada sumber ruang. Dia bisa merasakan bahwa jika dia bisa menyerap sumber ruang ini, tidak akan sulit baginya untuk mencapai transenden di masa depan. Qin Chen mencoba yang terbaik untuk membangkitkan sumber ruang, itu terlalu penting. Tapi sumber ruang ini mengabaikannya dan tidak berniat memperhatikannya. Tetapi ketika Qin Chen mengaktifkan kekuatan magis membelah langit yang telah dia sadari sebelumnya, dan mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya, sumber ruang itu tiba-tiba menjadi bersemangat, dan menembak langsung ke arah Qin Chen dengan keras. Qin Chen dapat melihat dengan jelas bahwa sumber ruang angkasa, yang menyilaukan seperti matahari, sebenarnya hanyalah kelompok cahaya transparan seukuran kepalan tangan, mengalir bersama nafas ruang. Kelompok cahaya ini terbang melewatinya, seolah-olah tidak ada dalam kehampaan. Anak ini benar-benar memicu sumber ruang ini begitu cepat. Di kejauhan, Kaisar Yuming berkata dengan kaget. Meskipun dia sudah menduganya, dia tidak menyangka Qin Chen akan menarik sumber luar angkasa begitu cepat, yang membuatnya sangat terkejut. Dengan suara mendengung, Qin Chen merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Sumber ruang ini telah memasuki tubuh Qin Chen, dan kekuatan yang tak terlukiskan menyebar ke dalam tubuh Qin Chen. Dia sepertinya telah melihat terbukanya alam semesta dan ruang 10.000 dimensi. Dia telah melihat pembentukan ruang dan reinkarnasi alam semesta, namun satu-satunya yang tetap tidak berubah adalah ruang itu sendiri. Dia mempunyai pemahaman yang tak terlukiskan, dan merasa bahwa selama dia bisa mengatasi tingkat ini, dia akan mencapai pencerahan. Pada saat ini, kekuatan ruang masih melekat di sekitar tubuhnya, dan gumpalannya terus berjatuhan. Kekuatan ruang mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat tubuhnya jernih dan mengalir dengan cahaya jalan besar ruang angkasa. Apakah ini hukum ruang angkasa? Gumam Qin Chen sangat terkejut di dalam hatinya dan sangat terbaptis. Sebelumnya, ia berpikir bahwa ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ruang, namun ketika ia merasakan sumber ruang tersebut, ia menyadari betapa kecilnya pemahamannya tentang ruang tersebut. Jika pemahamannya tentang ruang ibarat sungai kecil, maka sumber ruang di hadapannya ibarat sungai besar, megah dan tak terjangkau. Kekuatan ruang angkasa bergetar, menggulung ribuan gelombang, setiap lapisan gelombang melambangkan suatu zaman, dan setiap lapisan gelombang melambangkan alam semesta. Pada saat ini, Qin Chen tenggelam dalam ruang tanpa akhir ini, seolah-olah dia sedang berjalan di ruang dan waktu alam semesta tanpa akhir, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat di bawah baptisan kekuatan ruang ini. Pada saat ini, tubuh Qin Chen memancarkan cahaya ruang yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi Tao, menyatu dengan 4 penjuru alam semesta. Namun, saat seluruh tubuhnya hendak menyatu, tiba-tiba aura kematian yang kuat melonjak masuk. Aura kematian ini seperti baskom berisi air dingin, mengalir ke atas kepalanya, membuatnya gemetar sesaat. Tidak baik, gumam Qin Chen terkejut. Bangun, dia berteriak keras dalam pikirannya, dan raungan gemuruh terus bergema. Dengan keras, pagoda Guyu di atas kepalanya melonjak dengan ganas, memancarkan aura spasial yang menakjubkan, mengguncang dunia ke segala arah. Pada saat yang sama, dalam pikiran Qin Chen,
kekuatan magis membelah langit melonjak dengan cepat, dan persepsi jalan ruang menyebar dengan gila-gilaan, dan sambaran petir menyebar ke seluruh tubuh Qin Chen, membuat Qin Chen langsung terbangun dari kekuatan ruang yang sangat besar. Kesadaran Qin Chen kembali, dan seluruh tubuh fisiknya langsung menjadi jelas. Ketika Qin Chen bangun, dia terkejut menemukan bahwa beberapa bulan telah berlalu sejak dia menyerap sumber ruang ini, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Selain itu, tubuh fisiknya sekarang sedikit terintegrasi dengan dunia, jejak kekuatan luar angkasa menghilang, dan tampaknya terintegrasi ke dalam dunia sekitarnya, sepenuhnya menjadi bagian dari dunia. Aku hampir meleleh. Gumam Qin Chen terkejut di dalam hatinya, dia melihat tubuh fisiknya, simbol-simbol terbentuk di kulitnya dan di sekujur tubuhnya, seolah-olah sedang diatur. Mau tak mau dia merasa bahwa sumber ruang itu terlalu kuat. Dengan kultivasinya saat ini dan pemahamannya tentang hukum ruang, dia tidak bisa menahan kekuatan ruang yang begitu kuat. Jika dia tidak bisa bangun tepat waktu, dia akan bertentangan dengan aturan langit dan bumi. Berasimilasi dan menjadi bagian dari sumber ruang ini. Dengan kata lain, Qin Chen hampir mati sekarang. Dia mengangkat kepalanya dan dikelilingi oleh aura kematian yang mengepul, yang terus mengalir dan memancarkan aura dingin. Itu tidak dekat dengan Qin Chen, tapi itu hanya memberi peringatan pada Qin Chen. Nak, kamu hampir berubah menjadi Tao. Dengan tingkat kultivasi kamu saat ini, kamu masih belum dapat sepenuhnya menyerap sumber ruang itu. Jika kamu menyerapnya dengan paksa, kamu hanya akan berasimilasi dengan sumber ruang ini. Dikatakan bahwa kamu berasimilasi, namun nyatanya, kamu sendiri telah terserap oleh sumber ruang ini, dimurnikan dan menjadi bagian dari kekuatannya. Untungnya, kamu cepat terbangun. Ucap Kaisar Yuming memandang Qin Chen dengan mata berbinar dan berkata dengan kaget. Pada saat kritis tadi, meskipun aura kematiannya membantu Qin Chen kembali ke dunia nyata dari jalur transformasi, kontribusi terbesar diberikan oleh Qin Chen sendiri. Jiwanya sendirilah yang selalu menjaga pikiran jernih dan tidak pernah kehilangan akal. Dalam kekuatan ruang yang luas ini, dengan kultivasinya yang bahkan tidak transenden, dia bisa terbangun di bawah asimilasi sumber luar angkasa yang ditinggalkan oleh Miekong. Bakat seperti itu bahkan mengejutkan Kaisar Yuming. Awalnya aku ingin membangunkanmu ketika kamu benar-benar tersesat, tapi aku tidak menyangka kamu akan bangun sendiri. Ini menunjukkan bahwa pencapaianmu di luar angkasa memang luar biasa. Ucap Kaisar Yuming menjelaskan, karena takut menyebabkan Qin Chen salah paham. Pada saat ini, sumber ruang ini terus-menerus tergantung di atas kepala Qin Chen, terpantul dengan pagoda Guyu, memancarkan aura luar angkasa yang mengerikan, terus naik dan turun. Meskipun asal mula ruang ini sangat lemah, Qin Chen merasa jika dia secara paksa memurnikannya, tubuh fisiknya akan diatur dan menjadi bagian dari aturan ruang ini. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, kamu masih belum dapat sepenuhnya menyempurnakan sumber ruang ini. Faktanya, jika bukan karena satu-satunya inti yang telah menekan sumber ruang angkasa ini selama 10.000 tahun, kamu akan musnah dan sepenuhnya menjadi bagian dari sumber ruang angkasa. Ucap Kaisar Yuming melanjutkan, untungnya, kamu sekarang telah dikenali dari sumber ruang ini. Sama seperti mutiara warisan ini, kamu dapat membawanya dan terus memahaminya. Suatu hari, kamu dapat sepenuhnya mengintegrasikan sumber ruang ini ke dalam tubuhmu. Jika kamu tidak berasimilasi dengannya, maka akan mudah memasuki alam transendensi. Pikiran Qin Chen tergerak, kumpulkan. Dia melihat ke sumber ruang, dan kesadaran spiritualnya memenuhinya. Tentu saja, meskipun sumber ruang ini memancarkan aura mengerikan yang tidak dapat dia serap sepenuhnya, dia mampu mengendalikan sebagian dan mengumpulkannya. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia segera memasukkan sumber luar angkasa ke pagoda Guyu, dan kemudian membanting seluruh pagoda Guyu ke tubuhnya. Tubuh fisik Qin Chen memancarkan cahaya ilahi ruang yang terang. Setelah mengakomodasi sumber ruang ini, aura pagoda Guyu segera menjadi sangat dalam dan mengerikan, seolah-olah dia telah bangkit kembali dalam sekejap. Saat ini, aura kematian di sekitar langit dan bumi masih melonjak, namun tidak mudah lagi untuk mendekati Qin Chen. Pagoda Guyu tampaknya telah mengalami beberapa transformasi. Gumam Qin Chen merasakan pagoda Guyu di tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa setelah mengakomodasi sumber ruang ini, pagoda Guyu sepertinya perlahan-lahan mengalami beberapa transformasi, membuat aura pagoda Guyu semakin dalam.
Qin Chen mengangkat tangannya dan menggedor, kekuatan ruang yang mengerikan melonjak, bahkan menolak aura kematian Kaisar Yuming. Nak, bagaimana kamu bisa mengendalikan jejak kekuatan di sumber ruang ini begitu cepat? Ucap Kaisar Yuming memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Meski hanya menguasai sedikit kekuatan luar angkasa, itu adalah sumber luar angkasa di zaman kuno. Apakah ia salah satu raksasa luar angkasa teratas di lautan kosmik? Qin Chen tidak menjawab. Pada saat ini, dia merasa bahwa meskipun dia tidak memiliki kekuatan guntur, dia dapat melawan kekuatan Kaisar Yuming untuk sementara waktu. Nak, sekarang kamu percaya bahwa aku tidak berbohong kepadamu. Selama kamu menggunakan kekuatan ruang di tubuhmu, kamu dapat sepenuhnya menekan mutiara warisanku. Dengan cara ini, meskipun aku memiliki niat buruk, aku khawatir ini tidak dapat diselesaikan sama sekali, kamu dapat yakin. Ucap Kaisar Yuming langsung berbicara. Dia benar-benar memiliki niat baik untuk membuat Qin Chen percaya padanya. Qin Chen melihat manik-manik hitam di depannya. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa jika dia mengirim manik-manik hitam ke pagoda Guyu dan menggunakan sumber ruang untuk menekannya, pihak lain tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika mereka ingin. Apa tujuanmu melakukan ini? Ucap Qin Chen bertanya dengan cemberut. Kaisar Yuming buru-buru berkata, aku sudah mengatakan tujuannya. Karena kamu adalah satu-satunya pejuang yang dapat mewarisi warisanku dalam ratusan juta tahun sejak alam rahasia Guiksu dibuka. Dengan cara ini, selama kamu memahami warisanku, kamu dapat mewarisi warisanku sebagai Kaisar Agung. Aku bisa kembali ke dunia bawah di masa depan, mengambil kembali semua yang pernah aku miliki, membiarkan warisanku terus diwariskan, dan mencegah 4 Kaisar Agung jatuh ke tangan orang lain. Kata Kaisar Yuming berbicara dengan tulus, karena takut Qin Chen tidak akan mempercayainya. Qin Chen merenung sejenak, dan kemudian berkata dengan tenang, meskipun kamu ingin membunuhku sebelumnya, kamu mencegah Dewa Yuandao menghancurkan diri sendiri untukku, dan kamu juga membantuku membunuhnya, dan kamu memberiku sumber ruang ini. Antara kamu dan aku, dendam telah dihapuskan. Tetapi aku tidak ingin mewarisi posisimu sebagai 4 Kaisar Agung. Aku hanyalah orang kecil yang bahkan belum mencapai transenden, dan aku tidak memiliki banyak keberanian. Kaisar Yuming buru-buru berkata, selama kamu tidak mati, masa depanmu akan luar biasa. Mengapa meremehkan dirimu sendiri? Namun, jika kamu tidak ingin mewarisi posisi 4 Kaisar Agung, aku tidak akan memaksamu, aku hanya ingin mewariskan warisan tersebut. Kedua, jika kamu bisa, aku ingin kamu membantuku, bantuan yang tidak ada hubungannya dengan mewarisi posisi 4 Kaisar Agung. Ucap Kaisar Yuming dengan sungguh-sungguh. Katakanlah, ucap Qin Chen mengangguk. Jika dia bisa membantu, dia tidak peduli untuk membantu. Terlebih lagi, dia masih berada di wilayah pihak lain. Bukan hal yang baik jika dia membuat marah Kaisar Yuming. Saya memiliki keturunan bernama Yan Po. Jika memungkinkan, ketika kamu pergi ke dunia bawah di masa depan, kamu juga dapat mewariskan warisanku kepadanya. Tentu saja, jika kamu tidak menemukannya, itu saja. Ucap Kaisar Yuming memberitahukan. Qin Chen merenung sejenak dan berkata, saya dapat membantu dalam hal ini, tetapi saya tidak akan menghabiskan waktu mencari Yan Po. Saya hanya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika saya bertemu Yan Po, saya dapat membantu masalah ini. Ucap Qin Chen dengan ringan. Tentu saja, selama kamu bertemu Yan Po, tolong bantu. Jika kamu tidak bertemu Yan Po, maka ketika kamu pergi ke dunia bawah, publikasikan pesan dan Yan Po otomatis akan mendatangimu, kata Kaisar Yuming segera berseru. Qin Chen tidak berbicara. Setelah berkomunikasi dengan Kaisar Yuming, Qin Chen menyadari bahwa jika dia ingin memahami jalan kematian yang sebenarnya di masa depan, dia pasti akan pergi ke dunia bawah. Saya akan melakukan ini ketika saya merasa cukup kuat, ucap Qin Chen mengangguk. Sebelum dia memiliki tingkat kekuatan tertentu, dia tidak akan pernah gegabah mencari keturunan Kaisar Yuming. Itu bagus. Sebagai salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, aku memiliki banyak harta saat itu. Namun, dalam pertempuran dengan Miekong, aku meledakkan semua harta di tubuhku. Sekarang, kecuali warisan ini, di sana bukan apa-apa. Tapi jika suatu hari nanti kamu pergi ke dunia bawah, kamu dapat pergi ke tempat saya dulu berada. Di sana, aku masih menyimpan kristal kosmik yang tak terhitung jumlahnya,
termasuk banyak pembuluh darah ilahi tingkat atas. Apa, kamu masih memiliki banyak pembuluh darah ilahi? Ucap Qin Chen segera menjadi energi sebelum Kaisar Yuming dapat menyelesaikan kata-katanya. Dia masih sedikit khawatir tentang warisan dan sebagainya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan pembuluh darah ilahi, yang mutlak diperlukan untuk kultivasi. Bagi Qin Chen, kekuatan yang ingin dia serap setiap kali dia menerobos terlalu banyak. Jika pembuluh darah ilahi tidak cukup untuk dia serap, akan terlalu sulit baginya untuk menerobos. Jika dia memiliki pembuluh darah ilahi yang cukup, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Qin Chen awalnya berencana menggunakan vena ilahi luar angkasa dan buah pola ilahi kehampaan yang dia peroleh sebelumnya untuk bekerja sama dengan pemahamannya tentang sumber ruang. Namun, jika dia ingin mempraktikkan hukum kematian, Qin Chen juga membutuhkan banyak vena ilahi. Ini sangat diperlukan baginya. Kaisar Yuming sangat senang melihat Qin Chen akhirnya lebih tertarik, tetapi juga sedikit tidak berdaya. Warisannya sebagai kaisar salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, akan mengejutkan siapapun, bahkan yang super kuat di tatanan abadi, dia akan terkejut dan bahkan bersemangat dan tidak koheren, dan dia sangat berterima kasih. Tapi kebetulan dia bertemu dengan orang aneh seperti Qin Chen, yang sama sekali tidak peduli dengan warisannya. Menurutnya, hal yang paling kuat adalah warisannya. Jika menyebar, akan menarik ketamakan dan perkelahian gila dari orang-orang kuat di seluruh alam semesta. Adapun untuk harta karun dan pembuluh darah ilahi di dunia bawah tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Tapi siapa yang tahu bahwa yang menggerakkan Qin Chen adalah pembuluh darah ilahi yang dia pikir bukan apa-apa, membuat Kaisar Yuming tidak bisa berkata-kata. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan mengumpulkan lebih banyak vena ilahi laut kosmik. Mungkin anak ini akan senang dan langsung memuja saya sebagai gurunya. Pembuluh darah ilahi milikku semuanya tertinggal di wilayahku di dunia bawah, tapi aku menyembunyikannya dengan sangat baik, dan orang biasa mungkin tidak dapat menemukannya. Tapi aku telah menghilang selama bertahun-tahun, dan aku tidak tahu apakah hal-hal itu masih di sana, jadi aku sesegera mungkin menemukannya. Kata Kaisar Yuming bermaksud agar Qin Chen harus pergi ke dunia bawah sedini mungkin. Qin Chen mengangguk. Dia juga mengerti apa yang dimaksud Kaisar Yuming, tetapi bahkan jika dia menginginkan pembuluh darah ilahi, dia tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Melihat ketenangan Qin Chen yang tiada taraf, Kaisar Yuming menghela nafas diam-diam, karakternya kali ini sungguh tidak biasa. Alamatnya tertinggal di mutiara warisanku. Baiklah, jiwaku hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa. Selanjutnya, aku akan memasukkan jiwaku ke dalam mutiara warisan dan tidur. Tapi jangan khawatir, aku akan menyegel jiwaku. Itu tidak akan mengganggumu sedikit pun. Tentu saja, jika kamu ingin menghancurkan mutiara warisanku secara langsung, maka aku hanya dapat membiarkanmu melakukannya. Aku sudah terlalu lama di sini, dan sudah waktunya untuk pergi. Setelah Kaisar Yuming selesai berbicara, terdengar ledakan, dan sosok kurus tidak jauh dari sana menghilang dalam sekejap, berubah menjadi kepulan asap dan memasuki manik-manik hitam. Pada saat yang sama, rune yang mempesona langsung muncul di manik tersebut. Rune ini tidak jelas dan dalam, seperti rantai, membungkus manik-manik hitam lapis demi lapis. Kekuatan penahan yang awalnya menyelimuti sekeliling menghilang dalam sekejap, dan aura kematian yang tak terhitung jumlahnya juga menyebar, jelas kehilangan sumber kekuatannya.